Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imdadur Rahman, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan penyelenggaraan event, yang dimana mengapa dalam sebuah event itu perlu direncanakan. Karena jika dalam sebuah penyelenggaraan event tidak direncanakan sebelumnya, maka proses event yang diselenggarakan akan amburadul atau tidak sesuai dengan rencana yang akan kita buat. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan event. Perencanaan event merupakan upaya pemikiran dan perancangan sebuah acara atau kegiatan agar dicapai hasil yang efisien dan teratur. Yang dimana maksud dari rancangan itu, dalam sebuah menyelenggarakan event, kita harus merencanakan terlebih dahulu agar semua progresnya kita yang sudah direncanakan semoga agar tercapai. Yang kedua yaitu mengenai tahapan dalam penyelenggaraan perencanaan event. Yang pertama, aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan event itu merupakan aspek sebagai pendukung atau penunjang suatu keberhasilan diselenggarakannya suatu event. Yang kedua yaitu memiliki banyak keuntungan. Kondisi antara anggota ini tetap berfokus pada yang telah ditetapkan oleh sebelumnya. Dan yang ketiga, permohonan sangat menyita waktu dan memutuskan usaha yang keras, yang dimana dalam sebuah tahapan ini memerlukan perencanaan yang sangat menyita waktu dan memerlukan usaha yang keras, yang dimana jika kita sudah berusaha keras maka waktu yang kita butuhkan itu juga sangat banyak, yang dimana hal-hal tersebut merupakan tahapan dalam perencanaan sebuah event. Untuk yang ketiga yaitu tentang proses perencanaan event. Yang pertama, menentukan tujuan yang dapat kita tentukan atau diterima dengan jelas dan baik antar anggota tim, yang dimana tujuan tersebut kita kumpulkan antar satu tim supaya memperoleh suatu hal yang sangat baik. Yang kedua yaitu mencari informasi tentang event yang akan diselenggarakan. Nah, itu merupakan hal yang sangat penting. Jika sebuah anggota tim atau kita tidak tahu informasi dari atau tentang kegiatan event tersebut, maka kita tidak mengetahui hal apa yang harus kita peroleh dari adanya event tersebut. Yang ketiga yaitu menuangkan rencana ke dalam perencanaan yang lebih baik. Jadi itu harus direncanakan terlebih dahulu. Untuk yang keempat yaitu mengantisipasi masalah yang akan timbul serta pemecahannya. Jadi jika kita sudah membuat perencanaan event, kita harus mengantisipasi bahwa tantangan apa atau hambatan apa yang akan muncul dalam event tersebut serta solusi pemecahan masalah tersebut. Yang kelima yaitu membuat rencana cadangan untuk tempat penyelenggaraan. Jadi kita harus membuat rencana, contohnya seperti membuat plan A atau plan B. Jika sebuah plan A tidak berhasil kita lakukan, maka kita harus pindah ke plan B untuk acara lebih maksimal. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu legalitas penyelenggaraan event. Hal tersebut merupakan proses perencanaan event. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang pencarian informasi pengelolaan event. Yang pertama yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan informasi. Informasi apa yang kita butuh dalam penyelenggaraan atau pengelolaan sebuah event. Yang kedua yaitu menyusun dan mengelola informasi tersebut. Jadi jika sudah kita menemukan informasi tersebut, maka kita harus mengelola atau mereview atau menganalisis informasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi sumber informasi tersebut. Yang keempat, menyebarluaskan informasi dalam pertemuan dengan pihak yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan atau yang sudah kita tentukan. Baik, untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyelenggaraan event yang efektif. Bagaimana sih penyelenggaraan event yang efektif itu? Yang pertama yaitu kita harus menyelenggarakan sebuah event tersebut. Karena jika kita sudah merencanakan event, maka kita harus
menyelenggarakan event tersebut. Yang kedua yaitu harus adanya keterlibatan dalam proses penyelenggaraan event seperti peserta atau panitia penyelenggara. Yang ketiga yaitu informasi atau aspek-aspek apa yang dibutuhkan untuk mengatasi atau menyelenggarakan sebuah event. Dan yang keempat yaitu informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penyelenggaraan event. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu bagaimana penyelenggaraan event mau diselenggarakan atau mau dilakukan, bagaimana event tersebut jika sudah dilakukan penyelenggaraan dan memperoleh informasi dan sudah ditentukan panitia penyelenggara tersebut. Jadi kelima aspek tersebut merupakan penyelenggaraan event yang efektif dari suatu penyelenggaraan sebuah event. Selain kelima aspek tersebut, ada hal lagi yang merupakan hal penting untuk penyelenggaraan event yang efektif. Yang pertama, kita harus menentukan di manakah penyelenggaraan event yang akan kita selenggarakan. Jadi itu merupakan pokok penting dalam penyelenggaraan event yang efektif. Dan selanjutnya yaitu kapan event akan diselenggarakan. Kita harus menentukan deadline atau waktu yang akan kita lakukan dalam penyelenggaraan event. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang informasi apa yang dicari oleh I.O. Yang pertama yaitu permintaan untuk event yang jelas dan pasar yang tepat. Yang kedua yaitu pesaing pada penyelenggaraan event tersebut. Yang ketiga yaitu ketersediaan teknologi yang diperlukan pada saat event tersebut. Yang keempat yaitu peralatan yang akan dilakukan dan bahan-bahan yang diperlukan. Dan yang kelima yaitu perencanaan keuangan dan jenis-jenis perusahaan yang akan terlibat dalam proses event tersebut. Selain itu, I.O. juga membutuhkan informasi atau mencari informasi mengenai struktur organisasi penyelenggara, termasuk siapa saja yang akan terlibat dalam sebuah event tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu you can simply impress your audience and add a unique using and appeal to your presentation. Dan selanjutnya yaitu keadaan sosial dan budaya di tempat penyelenggaraan event. Karena jika kita tidak mencari informasi dari keadaan sosial dan budaya di tempat penyelenggara event, maka kita tidak dapat menyesuaikan sesuai dengan budaya atau keadaan sosial yang ada. Dan selanjutnya yaitu informasi apa yang dicari oleh I.O. yaitu ketersediaan staf yang sesuai dengan kebutuhan event. Jadi kita perlu mengorganising atau membagikan tugas sesuai apa yang dibutuhkan oleh peserta dan bagian dari kepanitiaan. Dan juga informasi tentang rencana kegiatan event secara detail. Jadi I.O. itu memerlukan informasi-informasi tersebut untuk kelancaran dari sebuah penyelenggaraan event. Baik, itu saja materi pembahasan mengenai perencanaan penyelenggaraan event. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.